Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, pada kasus kali ini, dikarenakan takut hubungan mereka terungkap oleh pasangan gelapnya, seorang pria tega melakukan hal yang begitu mengerikan kepada orang yang katanya dia sayangi. Nah, gimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro. Diana Sari atau biasa dikenal dengan nama Diana. Ia merupakan seorang gadis berusia 22 tahun yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa yang berlokasi di daerah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Diketahui Diana ini pernah menikah dengan seorang pria yang tidak mau disebutkan namanya. Dan dari hasil pernikahan pertamanya tersebut, mereka pun dikaruniai satu orang anak laki-laki. Namun sayangnya, pernikahan di antara mereka tidak berlangsung lama karena pada bulan Mei di tahun 2013 mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah resmi bercerai dengan suami pertamanya itu, kini Diana tinggal seorang diri dengan anak kandungnya, sedangkan suaminya memutuskan untuk pergi entah kemana. Beberapa bulan setelah itu, Diana kemudian mulai berkenalan lagi dengan seorang pria yang berusia 23 tahun bernama Fikri. Dia merupakan seorang pria yang tinggal dengan istri dan juga anaknya di daerah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Setelah keduanya ini berkenalan, dikarenakan merasa cocok, akhirnya Fikri dan Diana pun memutuskan untuk berpacaran. Namun sayangnya, dari awal Fikri berpacaran, ternyata dia sama sekali tidak jujur dan tidak memberitahu Diana bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai anak. Untuk kesehariannya sendiri, Fikri bekerja sebagai seorang supir di kantor pengadilan agama Klungkung, Bali. Menurut beberapa teman di tempat kerjanya, Fikri ini dikenal sebagai seorang karyawan yang sangat lugu, baik, pendiam, dan sangat jarang berbaur dengan teman satu kantornya. Bahkan saking pendiamnya, Fikri ini tidak pernah memulai pembicaraan dengan temannya jikalau temannya ini tidak memulainya terlebih dahulu. Diana yang pada kala itu mengetahui bahwa Fikri ini merupakan seorang pria single, dia kemudian mengajak Fikri untuk tinggal bersamanya di dalam sebuah kamar kos yang berlokasi di Jalan Kenyeri 9, Semarapura, Klungkung, Bali. Sedangkan untuk anak semata wayangnya Diana dititipkan kepada orang tuanya yang berada di daerah Sumbawa Besar. Beberapa teman dan juga tetangga Diana mengatakan, semenjak berpacaran dengan Fikri, Diana ini mengaku sangat mencintai Fikri. Bahkan pada suatu hari, Diana pernah memberikan Fikri kado sebuah sepeda motor untuk digunakan pergi bekerja. Setelah menjalin hubungan terlarang ini selama beberapa bulan lamanya, kini Diana pun hamil, teman-teman. Bahkan di sana, dia juga sempat meminta pertanggungjawaban kepada Fikri. Karena takut bila aksi perselingkuhan di antara mereka ini terbongkar kepada istrinya di rumah, dengan berat hati Fikri mengaku bahwa selama ini dirinya telah mempunyai seorang anak dan seorang istri yang tinggal di Sumbawa. Mendengar ucapan itu sontak membuat Diana Sari sangat sedih. Dia kemudian meluapkan semua emosinya sambil melontarkan kata-kata hinaan kepada Fikri. Bahkan Diana mengancam jikalau Fikri tidak mau bertanggung jawab, maka Diana akan segera membocorkan perselingkuhan ini kepada istrinya. Fikri pun yang merasa terpojokkan akhirnya merencanakan hal yang begitu mengerikan kepada Diana. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Juni tahun 2014 di pagi hari. Fikri kala itu terbangun lebih dulu dibanding Diana. Dan mengetahui bahwa Diana ini masih dalam keadaan tertidur pulas, Fikri kemudian langsung mencekram kuat leher Diana selama 7 menit sampai dia ini meninggal di tempat. Setelah memastikan bahwa kekasihnya telah benar-benar meninggal, dia kemudian membawa tubuh Diana ke dalam kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, Fikri langsung memikirkan cara untuk menghilangkan jejak. Namun dikarenakan hari yang sudah mulai siang, Fikri pun memutuskan untuk pergi bekerja terlebih dahulu.
Sedangkan tubuh Diana dia biarkan begitu saja di dalam kamar mandi. Sesampainya di kantor, Fikri ini ternyata malah gelisah ya. Dia takut bila tubuhnya Diana ini ditemukan oleh warga setempat. Maka dari itu, Fikri kemudian memutuskan untuk izin pulang cepat kepada atasannya dengan beralasan bahwa dirinya kala itu sedang sakit. Sekitar jam 10 pagi, Fikri pulang ke rumah dan dia memutuskan untuk memisah-misahkan bagian tubuh Diana. Pertama-tama, Fikri memotong bagian kepala Diana sampai kepalanya terpisah dari badan. Kemudian dilanjutkan dengan memotong-motong kedua tangan dan juga kedua kakinya. Bagian kaki itu pun masih dipotong lagi, sehingga bagian paha dan betis Diana langsung terpisah-pisah. Tidak sampai di situ teman-teman, kegilaan Fikri ini semakin menjadi-jadi. Dia kemudian dengan brutal mengeluarkan isi perut Diana, lalu ia potong-potong sekecil mungkin. Dan diketahui, Fikri ini berhasil memotong-motong bagian tubuh Diana sebanyak 8 bagian, yang kemudian bagian tubuh tersebut dia masukkan ke dalam beberapa kantong plastik berukuran besar. Fikri yang merasa capek ya karena telah memotong-motong kekasihnya itu, dia memutuskan keluar dari kamar untuk sekedar merokok. Bahkan di sana dia juga sempat mengobrol dengan salah seorang tetangganya sambil menikmati sebatang rokok dengan wajah yang tidak bersalah. Fikri ini juga sempat pergi ke sebuah tempat pencucian motor untuk membersihkan motor pemberian dari Diana. Sebenarnya pada hari itu salah seorang tetangga kos yang tidak tinggal jauh dari kamar Diana merasa curiga karena di sana dia melihat ada bercak darah yang mengalir ya di saluran pembuangan milik Diana. Namun tetangganya itu mengira bahwa darah tersebut merupakan darah haid dari Diana. Maka dari itu dia pun ya mengabaikan saja hal tersebut. Sampai pada akhirnya selepas ba'da maghrib, Fikri kemudian pulang ke rumah lalu membuang beberapa kantong plastik berisi tubuh Diana di berbagai tempat yang berbeda-beda. Keesokan harinya atau tepat di tanggal 7 Juni tahun 2014, salah seorang warga yang kebetulan berjalan kaki di daerah jembatan Karangasem, dia merasa curiga ketika dirinya mencium aroma busuk yang sangat menyengat yang berasal dari bawah kolong jembatan. Dikarenakan curiga, ia pun mencari sumber bau tersebut hingga ditemukanlah sebuah kantong plastik yang disembunyikan di balik pohon nangka. Dan akhirnya dikarenakan rasa penasaran, warga itu pun membuka isi bungkusan tersebut dan betapa terkejutnya karena di sana dia menemukan potongan tubuh yang telah terpisah-pisah, hancur dan bahkan hampir membusuk. Kemudian teman-teman dia segera melaporkan kejadian itu kepada warga yang lalu diteruskan kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang sudah mendapatkan laporan itu pun langsung bergegas pergi ke tempat lokasi penemuan tubuh. Aparat kepolisian menjelaskan bahwa di dalam kantong itu terdapat potongan kepala perempuan dan juga potongan pinggang yang hampir membusuk. Dan dikarenakan kondisi tubuh korban ini tidaklah utuh, selanjutnya polisi langsung menyisir area sekitar guna menemukan bagian tubuh lainnya yang telah terpisah-pisah. Namun sayang teman-teman, dikarenakan mereka sama sekali tidak menemukan potongan tubuh yang lain, maka dari itu polisi memutuskan untuk mengerahkan beberapa anjing pelacak. Dan setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 7 jam, akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil. Polisi di sana menemukan beberapa potongan tubuh yang lain di daerah Desa Pesaban, Karangasem, Bali. 3 kantong plastik yang berisi potongan tubuh itu pun lalu dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk segera dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Dan menurut dokter forensik, ketiga kantong plastik tersebut berisi sebuah kepala manusia dan juga pinggang manusia. Kantong kedua berisi tangan kanan dan tangan kiri, dan 1 kantong terakhir berisi kaki kanan dan juga kiri. Setelah melewati beberapa rangkaian penyelidikan lebih lanjut, akhirnya teman-teman terkuaklah identitas asli dari tubuh yang ternyata seorang perempuan berusia 22 tahun dan bernama Diana Sari. Lalu untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Diana Sari, polisi pun langsung bergegas melakukan penyelidikan dengan menggeledah rumah kos Diana. Dan selain itu,
polisi juga sempat menginterogasi semua warga yang tinggal di dekat kamar kos milik Diana. Sampai pada akhirnya, salah seorang tetangga Diana mengaku bahwa pada pagi itu sekitar jam 7, dia melihat ada bercak darah yang mengalir di area selokan di depan kamar kos Diana. Kecurigaan polisi pun akhirnya langsung mengarah kepada Fikri karena memang pada hari itu dia ketahuan izin pulang dan beralasan kepada atasannya bahwa dirinya ini sedang sakit. Lalu seminggu kemudian, tepatnya di tanggal 22 Juni 2014, kurang lebih jam 7 malam, polisi pun akhirnya berhasil menangkap Fikri yang pada kala itu dia sedang berjalan kaki di daerah Jalan Dharmawangsa, Semarapura, Kelungkung, Bali. Dan teman-teman, dia kemudian langsung digiring ke kantor polisi untuk segera diinterogasi lebih lanjut. Dan saat interogasi, akhirnya dia mengakui semua perbuatannya kepada petugas dan Fikri mengaku telah membunuh Diana Sari karena takut bila hubungan perselingkuhan mereka akan dibeberkan kepada istrinya di rumah. Dan selain itu, dia juga sangat yakin bahwa Diana ini hanyalah berpura-pura hamil. Fikri mengira hal tersebut Diana lakukan agar mereka segera melangsungkan pernikahan gitu teman-teman. Pengadilan kasus ini pun dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015 yang berlokasi di Pengadilan Negeri Semarapura, Kelungkung, Bali. Dan atas semua perbuatannya, Fikri pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sampai pada akhirnya majelis hakim memvonis Fikri dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Diana Sari adalah salah satu dari sekian banyak orang yang harus menerima kenyataan yang begitu pahit dikarenakan menjalin hubungan gelap bersama orang yang telah secara hukum memiliki pasangan. Nah, gimana nih pendapat kalian pada kasus kali ini? Sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!